Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birawan Nalendra Wisageni dari SMP Gemala Bayangkari 1 Surabaya, dari kelas 9A. Pada malam ini, saya ingin menceritakan sebuah cerpen dari karya Ade Rizaldi yang berjudul Aku dan Harapanku. Selamat menonton teman-teman. Harapanku. Langit yang terlihat begitu sendu, matahari yang tertutupi oleh awan-awan yang tebal. Hujan yang ingin datang ingin menyapa, tapi sayangnya ditolak oleh angin dengan kasar. Ketika harapan tidak sesuai dengan keinginan, mungkin hati akan terasa sakit. Aku mencoba meyakinkan hati bahwa semua ini adalah garis hitam dalam hidupku. 1 tahun yang lalu, di saat aku kelas 3 SMP, aku dibuat bingung oleh banyak hal. Anak remaja yang tak tahu dunia seluruhnya harus memilih antara hidup dengan bersekolah atau hidup langsung bekerja. Ketika keinginanku bersekolah terhenti begitu saja. Cita-citaku, mimpi-mimpiku yang besar setinggi langit harus dikubur dalam-dalam. Aku bukan berasal dari keluarga yang kaya. Aku juga bukan anak yang bisa mencapai perguruan yang tinggi. Aku hanyalah anak biasa dari keluarga yang sederhana, karena ayahku hanyalah seorang pedagang dan ibuku adalah ibu rumah tangga. Tapi aku yakin akan keajaiban dan mukjizat yang akan diberikan Tuhan oleh Allah Subhanahu wa taala jika aku berusaha semaksimal mungkin. Karena aku ingin mengubah kehidupanku yang terpuruk. Aku yakin akan mengubahnya menjadi kehidupan yang berbeda. Di hari pertama aku bekerja, di dalam hati aku bertekad, aku bersemangat untuk mengembalikan perekonomian keluargaku yang sangat terpuruk. Namun, aku telah sadar, ternyata mencari uang yang halal sangatlah sulit sekali. Tidak semudah menghambur-hamburkan uang hanya untuk barang yang tidak penting. Mungkin orang tuaku lebih capek. Mungkin orang tuaku lebih menyerah. Tidak. Mungkin orang tuaku tidak pernah. Tapi berbeda denganku. Aku yang hanya baru saja bekerja sebentar. Aku langsung merasakan apa yang namanya capek. Tapi tidak, aku menangisnya. Aku kembali bersemangat. Karena aku tahu bahwa tujuanku yaitu untuk membuat orang yang kusayangi, kedua orang tuaku bangga dengan caraku yang sederhana ini. Setelah aku berbulan-bulan bekerja, akhirnya aku mendapatkan sedikit demi sedikit uang demi hari Minggu yang aku nantikan. Bertemu dengan orang tuaku, bertemu dengan orang-orang yang kusayangi di kampung halamanku. Aku sungguh merindunya. Aku berusaha untuk menguatkan diriku. Sabar, ini masih hari Minggu. Sambil aku duduk termenung di teras kosanku, sambil aku berdoa supaya hal yang aku tunggu itu menjadi kenyataan. Aku bertemu dengan kedua orang tuaku yang aku sayangi dan melepaskan rasa rindu kepadanya. Minggu yang aku tunggu pun akhirnya telah tiba. Hari yang ingin aku nantikan akhirnya telah terjadi sekarang. Aku kembali ke kampung halamanku. Aku bertemu dengan orang yang aku sayangi, yaitu kedua orang tuaku, terutama adalah ibuku. Aku telah menunggu ibuku. Aku memeluknya erat-erat sampai tak bisa lepas. Karena aku melepaskan rasa rinduku yang telah memuncak itu kepada orang-orang yang aku sayangi. Setelah aku melepaskan rasa rindu ke ibu ayahku, akhirnya kami pun berkumpul di ruang tengah pada malam itu. Kami bercanda, kami berbicara bersama, kami makan-makan bersama. Namun di tengah itu semua, tiba-tiba ayahku berkata, "Nak, apakah ayah boleh bertanya?" "Tentu ayah ingin bertanya apa?" Namun ayah pun bercakap, "Apakah di dalam hatimu kamu masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah?" Tiba-tiba di saat ayahku menanyakan hal itu, aku pun langsung terdiam. Aku tidak tahu ingin jawab apa. Tapi hatiku mencoba untuk tenang di hadapan ayah. Jawabanku dari dulu masih sama, ayah. Tentu aku ingin melanjutkan masa sekolahku lagi. Namun tiba-tiba ayah pun berkata, "Memangnya untuk apa kamu melanjutkan masa sekolahmu itu, nak?" Aku pun menjawab, "Aku ingin melanjutkan sekolahku, ayah, demi cita-citaku itu. Aku ingin agar ekonomi keluarga kita menjadi baik. Aku ingin agar keluarga kita tidak menjadi miskin lagi, ayah. Aku ingin agar kalian berdua bisa merasakan bahagia." Sekarang tiba-tiba giliran ayahku yang meneteskan air matanya. Aku melihat di sorot pandangannya, terlihat ayahku seperti ingin menangis. Matanya berkaca-kaca. Dan dia pun berkata, "Tahun ini kamu lanjutkan lagi, nak, sekolahmu, nak."
Aku pun yang syok, aku pun yang terkaget. Tapi aku juga bahagia pun berkata, Tapi ya, sudah tidak ada tapi-tapian. Lanjutkan saja kamu sekolah. Biar ayah saja yang menggantikan pekerjaanmu itu, nak. Biarkan ayah yang bekerja keras agar kamu bisa melanjutkan sekolahmu itu, nak. Agar kamu bisa menjadi siswa yang baik dan kamu bisa mencapai impianmu itu, nak. Di saat itulah aku benar-benar bahagia hingga aku bersujud syukur kepada Allah karena aku akhirnya bisa melanjutkan masa sekolahku lagi. Aku sangat berterima kasih kepada ayah dan ibu karena telah memperjuangkanku untuk bisa melanjutkan sekolah lagi. Di saat itulah aku masuk ke jenjang SMA dan aku bisa melanjutkan sekolah seperti biasa. Aku akan berjuang untuk menggapai cita-citaku yang sempat terkubur itu dengan cara bersekolah lagi. Nah, teman-teman, itulah cerpen yang aku baca tadi. Maaf ya jika aku tadi belibet atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.